Mas Iwan. Kita masuk ke sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Purnama Aji. Pada kesempatan sore hari ini berperan sebagai moderator diskusi untuk materi kecakapan literasi dan praktik baik literasi di lembaga penyelenggara, yaitu di Ruang Belajar Akil. Di mana untuk sesi pertama ini, submateri yang akan dibahas adalah perihal literasi baca tulis dan sains dalam praktik. Nah, nanti sudah hadir di tengah-tengah kita juga dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Mirna sebagai subbidang Pustaka Ragawi di Ruang Belajar Akil, dan juga narasumber kedua ada Bapak Didi Iswanto dari pengawas sekolah Kecamatan Lowaru. Seperti itu. Nah, pada kesempatan sore hari ini pemaparan akan dibagi menjadi dua, di mana 30 menit pertama akan disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Mbak Mirna, kemudian disambung oleh narasumber kedua untuk waktunya 30 menit juga. Kemudian nanti setelah kedua narasumber menyampaikan materinya, 20 menit selanjutnya adalah waktu untuk berdiskusi. Jadi nanti peserta silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi materi yang tadi disampaikan oleh narasumber. Seperti itu. Nah, mungkin guna menyingkat waktu juga, untuk sesi pertama ini penyampaian akan disampaikan oleh narasumber dari Ruang Belajar Akil, yaitu Mbak Mirna, yang akan menjelaskan beberapa poin, diantaranya adalah penjelasan atau pemaknaan tentang apa sih literasi baca tulis dan sains yang dilakukan oleh RBA itu, kemudian bagaimana RBA menerapkan literasi baca tulis dan sains di dalam layanannya. Kemudian yang ketiga ada juga pengalaman kolaborasi Ruang Belajar Akil dalam melaksanakan literasi baca tulis dan sains khususnya dengan sekolah. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada narasumber pertama, yaitu Mbak Mirna. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian peserta kegiatan magang pegiat literasi 2020 di Malang. Selamat siang juga untuk Pak Didi. Perkenalkan, nama saya di sini Mirna Puspita Permatasari, selaku PJ atau penanggung jawab subbidang Pustaka Ragawi di Ruang Belajar Akil, seperti itu. Mungkin ada yang penasaran sebenarnya kenapa namanya itu Pustaka Ragawi begitu ya. Jadi saat ini di Ruang Belajar Akil untuk yang di subbidang pustaka itu terdiri dari dua subbidang, ada subbidang pustaka digital dan subbidang pustaka ragawi. Karena memang saat ini layanan di Ruang Belajar Akil kami lakukan baik secara daring maupun juga layanan luringnya juga tetap berjalan seperti itu. Dan ada beberapa program yang biasanya kami jalankan secara luring atau dengan tatap muka langsung yang kami migrasi ke platform atau ke wadah daring, dan nanti akan saya bahas juga di sini seperti itu. Jadi Pustaka Ragawi ini bertanggung jawab atas seluruh koleksi bahan pustaka dalam bentuk fisik yang ada di Ruang Belajar Akil, baik itu buku, kemudian alat-alat peraga edukatif, produk loka karya dari masyarakat, dan lain sebagainya. Dan kami juga mengelola aktivitas turunan dari produk-produk pustaka yang tersedia. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya izin untuk berbagi layar tentang literasi baca tulis dan sains yang dilakukan oleh RBA. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak, Ibu, teman-teman? Sudah. Ya, baik. Mohon izin saya lanjutkan. Dari awal ya, di sini hari ini saya mohon izin untuk berbagi tentang literasi baca tulis dan sains dalam praktik yang dilakukan oleh Ruang Belajar Akil, seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan literasi baca tulis dan sains. Namun sebelum ke sana, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dasar dari literasi baca tulis. Jadi di sini ini dari Kemdikbud, seperti itu, dari buku panduan Gerakan Literasi Nasional yang di bagian literasi baca tulis.
Nah, yang di sini yang menjadi sorotan adalah sebenarnya literasi baca tulis itu apa seperti itu. Yaitu adalah kemampuan, pengetahuan, dan kecakapan untuk, ini kata kuncinya ya, membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi seperti itu. Jadi di sini literasi baca tulis itu berhubungan dengan bagaimana kita pada akhirnya bisa memahami informasi yang dibaca dan ditulis. Dan itu tidak berhenti di sana, melainkan digunakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi bagaimana kemampuan kita dalam mengolah atau mempelajari informasi dengan membaca dan menulis itu akhirnya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Nah, ini selanjutnya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah berkunjung ke RBA sebelumnya? Mungkin ada beberapa yang sudah dan mungkin ada juga beberapa yang belum. Jadi ini saya tampilkan. Di sini ini ruang baca ya, ruang bacanya RBA gitu. Jadi kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman sekalian berkunjung ke RBA, ini adalah ruangan pertama yang akan panjenengan lihat seperti itu. Jadi ini ruang baca kami saat ini sudah menyimpan 6.000 koleksi. Ini bermacam-macam, buku anak, buku referensi, buku kuliah, hingga buku-buku untuk terapan ada tersedia di RBA yang itu pengadaannya dilakukan dengan skema donasi dan atau kemitraan. Jadi biasanya ada yang donasi buku ataupun kami bisa mengajukan mengajukan kemitraan berupa dukungan buku seperti itu ke beberapa lembaga. Lalu ada yang titip kelola. Titip kelola ini misalkan Bapak Ibu teman-teman memiliki buku-buku di rumah yang mungkin sudah lama tidak dibaca namun kiranya masih bermanfaat seperti itu, bisa dititipkan untuk dikelola oleh RBA supaya lebih banyak yang bisa mengakses. Atau juga pinjam pakai. Kalau pinjam pakai ini dari RBA-nya yang melakukan peminjaman kepada mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu yang memiliki buku-buku untuk digunakan oleh masyarakat. Dan semuanya bisa diakses tanpa berbayar, bisa juga dibawa pulang dengan mendaftarkan diri sebagai anggota, seperti itu. Dan buku-buku anak ini salah satunya kita punya program yang nanti akan dijelaskan juga di bagian literasi finansial seperti itu, yaitu program Jangan Buang Kertasmu, di mana RBA di sini menerima donasi berupa kertas bekas yang sudah tidak terpakai untuk kemudian kami jual dan hasilnya bisa digunakan untuk membeli buku anak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini gelar baca. Jadi biasanya rutin, setiap seminggu sekali kami pergi ke sekolah-sekolah mitra. Saat ini sudah ada 2 sekolah dasar yang menjadi mitranya program gelar baca seperti itu di Malang. Ada SDN Lowaru 1 dan SDN Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah 9, itu yang kami secara rutin berkunjung ke sekolah. Nah, sebenarnya gelar baca ini apa sih gitu? Gelar baca ini adalah sebuah program di mana teman-teman relawan RBA di sini membawa buku-buku yang menjadi koleksi RBA untuk dibaca oleh murid-murid di sekolah. Jadi anak-anak atau adik-adik ini tidak harus datang ke RBA untuk bisa membaca bukunya. Seperti itu. Dan ini data di tahun 2019 sudah ada sekitar 2.698 manfaat dari 2 SD mitra ini. Seperti itu untuk gelar baca. Nah, di gelar baca ini adik-adik tidak hanya membaca, tapi juga ada aktivitas lainnya seperti ini, baca tulis tutur. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman ada yang sudah pernah mendengar tentang baca tulis tutur atau batutu? Mungkin bisa kasih reaction jempol ya yang sudah pernah mendengar. Oke, jadi baca tulis tutur atau batutu ini salah satu aktivitas di acara gelar baca. Sebenarnya tidak hanya di gelar baca, tapi juga di kegiatan RBA yang di ruang baca di sini. Itu kegiatan selama 15 menit, mengajak peserta membaca buku-buku yang disediakan oleh RBA. Jadi 5 menit baca, 5 menit menulis, dan juga kemudian 5 menit menuturkan kembali apa yang ada dari buku yang mereka baca. Seperti itu. Ini salah satu upaya kami untuk bagaimana masyarakat, khususnya anak-anak,
bisa membaca, menulis, dan juga memahami suatu cerita dengan cara menuturkannya kembali. Ini juga ada beberapa kesan-pesan dari peserta. Ini biasanya kami lakukan saat gelar baca, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah read aloud dan dongeng. Jadi sebelumnya, biasanya kalau kami sebelum masa pandemi itu ke sekolah-sekolah, melakukan gelar baca, ada aktivitas batutu, dan juga ada read aloud. Jadi teman-teman relawan di sini membacakan cerita untuk adik-adik. Biasanya adik-adik sendiri yang minta, Kak tolong dong dibacain buku ini, aku mau dibacain buku ini. Nah itu nanti kakak-kakak relawannya yang akan membacakan buku buat adik-adik. Namun karena di sini sedang pandemi dan belum memungkinkan untuk bergiat langsung, jadi kami migrasi read aloud dan dongeng ini ke dalam program daring. Mungkin di sini ada ya Bapak Ibu teman-teman yang kemarin sempat mengikuti sesi bersama Kak Lintang Pandu. Nah itu adalah contoh dari sesi read aloud dan dongeng daring gitu. Jadi kami di sini menggunakan medianya Zoom yang disiarkan langsung melalui YouTube untuk sesi khusus. Namun selain sesi khusus, kami juga melakukan produksi video yang ditayangkan setiap hari, Senin sampai Sabtu, di kanal YouTube RBA, seperti itu. Dan ini temuan menarik juga dari program Read Aloud dan Dongeng, di mana di sini relawan yang membacakan cerita itu tidak hanya teman-teman yang sekarang berada di RBA, tapi mereka juga dari bahkan dari luar Malang. Bahkan terakhir ada yang dari luar negeri juga ikut, maksudnya ini orang Indonesia ya, orang Indonesia yang sedang tinggal di luar negeri ikut membacakan cerita untuk anak-anak, seperti itu. Di sini ada sekitar 117 relawan. Ini dimulainya bulan Mei, Bapak Ibu teman-teman, sampai Oktober ini ada sekitar, ini relawannya 117, kemudian sudah ada sekitar 107 video. Silakan bisa disimak di kanal YouTube Ruang Belajar Akil, seperti itu. Dan ini biasanya teman-teman hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit untuk melakukan rekaman. Dan siapa saja bisa menjadi relawan. Jadi tidak harus orang yang sudah pandai mendongeng seperti itu, karena memang tujuannya adalah mengajak anak-anak untuk gemar membaca dan mendapatkan pengetahuan dari cerita. Jadi justru sebagian besar relawan dari Read Aloud dan Dongeng Daring ini adalah mereka yang baru pertama kali belajar membaca cerita. Dan alhamdulillah memberikan kesan yang baik kepada para relawannya. Baik, sampai di sini tadi Bapak, Ibu, teman-teman masih mengikuti nggih? Mungkin bisa ada reaksi, jempol. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita akan lanjutkan untuk yang literasi sains. Jadi literasi sains ini tentu saja juga tidak bisa dipisahkan dari baca tulis tadi, karena saat kita berusaha untuk menambah pengetahuan baru ataupun berpikir kritis, memahami fenomena yang ada di lingkungan, salah satu kemampuan yang kita butuhkan adalah kemampuan membaca dan menulis. Nah, kemampuan membaca dan menulis itu juga turut dikembangkan di literasi sains dengan cara kita bisa mengidentifikasi pertanyaan, kemudian menjelaskan fenomena, dan berpikir kritis. Jadi, literasi sains ini tidak hanya terbatas pada pelajaran IPA mungkin ya di sekolah gitu, tapi bagaimana masyarakat semuanya bisa berpikir kritis dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kegiatannya yang dilakukan oleh RBA, yaitu Science and Social Fair and Festival, atau pameran dan festival sains dan sosial gitu ya. Jadi di sini teman-teman dari RBA berkolaborasi juga khususnya dengan sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran sains dan sosial. Namun di sini kami menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan pembelajaran dengan cara mengalami atau disebut experiential learning. Experiential learning-nya yang seperti apa sih, Mbak? Jadi experiential learning di sini adik-adik atau peserta mereka bisa terlibat langsung untuk menggunakan alat-alat peraga edukatif sesuai dengan tema atau bahan yang sedang dipelajari di sekolah, ataupun mereka juga bisa membuatnya sendiri. Nah, jadi ini mungkin yang sedikit membedakan antara fair dengan festival. Kalau fair artinya pameran, itu rekan-rekan dari RBA membuat alat peraga edukatif yang kemudian dipresentasikan kepada adik-adik, dan adik-adik juga bisa mensimulasikan alat tersebut.
Namun kalau festival ini lebih komprehensif atau lebih lengkap lagi pembelajarannya untuk adik-adik. Jadi yang membuat alat-alat tersebut adalah adik-adik sendiri, bukan kakak-kakaknya saja. Jadi di sini kakak-kakak relawan hanya berperan mendampingi, dan yang mengerjakan seluruh alat-alat tersebut adalah para siswa. Dan mereka yang akan mempresentasikan alat tersebut kepada teman-temannya yang lain. Nah, ini salah satu fotonya ini waktu itu yang pertama, insya Allah Science Festival di SDN Lowaru 1 di tahun 2018. Jadi pesertanya mulai kelas 1 sampai kelas 6, mereka semua dilibatkan untuk mengerjakan alat peraga edukatif sesuai dengan tema yang diajarkan oleh guru di kelas masing-masing. Dan sebelumnya itu didampingi oleh relawan dari RBA dalam pengerjaannya. Dan ini di tahun 2019 kemarin SSFF ini sudah berjalan di beberapa sekolah dan juga taman baca masyarakat. Itu sudah melibatkan sekitar 91 fasilitator dan 767 siswa. Mereka ikut belajar bersama di sini. Dan seluruh alat-alatnya ini dibuat dari barang bekas. Jadi diusahakan di sini adik-adik selain belajar tentang sainsnya, mereka juga belajar tentang bagaimana sih dampak dari bahan-bahan bekas atau barang-barang ini terhadap lingkungan. Ketika mereka mengetahui bahwa itu dampaknya buruk, nah ini cara mereka agar bisa mengurangi dampak buruk tersebut. Baik, nah ini selanjutnya ini nyambung dengan yang tadi, yang festival sains. Nah, ya, selain yang festival sains, tadi juga ada festival sosial. Kalau yang festival pameran dan festival sosial itu temanya lebih seperti koperasi. Waktu itu kami sempat ke PAUD belajar tentang bagaimana koperasi itu bekerja, kemudian ada yang tentang hari pekerja juga, nanti akan dijelaskan lebih lengkap di belakang. Dan ini adalah kelas suka pengolahan barang bekas. Ya, jadi kelas suka pengolahan barang bekas ini adalah salah satu kegiatan di RBA, khususnya untuk adik-adik usia 6-12 tahun. Jadi mereka diajak untuk belajar bagaimana mengolah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai guna dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Macam-macam di sini, Bapak, Ibu, teman-teman, yang dibuat oleh adik-adik, mulai dari alat peraga edukatif sampai juga bahan-bahan ataupun mainan yang bisa digunakan sehari-hari. Seperti itu, ini dilakukan rutin setiap minggu sekali di hari Sabtu. Dan terbuka untuk siapa saja. Untuk saat ini dilakukannya secara daring. Jadi setiap Sabtu nanti bisa mengikuti kegiatan kelas suka pengolahan barang bekas. Dan nah ini juga bagian dari literasi sains, yaitu literasi kebencanaan. Ya mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingat beberapa waktu lalu, khususnya di 2 tahun terakhir, di Indonesia juga sering mengalami bencana. Dan tujuan literasi kebencanaan ini adalah membantu adik-adik untuk belajar mengenali fenomena alam yang menjadi tanda-tanda bencana, serta apa yang harus mereka lakukan kalaupun terjadi bencana. Nah, di sini biasanya ada simulasinya juga, namun sebelumnya ada penjelasan-penjelasan dulu dari kakak-kakak relawan. Dan yang pernah dilakukan oleh RBA, di sini temanya gempa bumi. Ini sudah dilakukan di beberapa sekolah. Yang di foto ini di SDN Lowaru 1 waktu itu saat terjadi gempa di Lombok tahun 2018. Dan adik-adik di sini juga belajar langsung bagaimana menghadapi bencana-bencana. Misalkan kalau gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Harus menjauhi kaca, harus berlindung di bawah meja, harus mengikuti tanda untuk titik kumpulnya di mana. Nah, seperti itu contohnya. Dan ini kolaborasi dengan sekolah mitra yang khususnya yang hendak kami bahas di sini dengan SDN Lowaru 1 Malang. Seperti itu. Kenapa SD Lowaru 1 Malang menjadi salah satu kolaborator RBA? Yang pertama memang salah satu sekolah dasar yang letaknya paling dekat dengan RBA, dan juga para siswanya itu banyak yang tinggal di sekitar RBA dan mereka juga sering belajar bersama di RBA. Ini contoh program-programnya yang dilakukan. Gelar baca rutin ini sejak tahun 2018 insya Allah sudah dilakukan. Kemudian baca tulis tutur ini adalah salah satu aktivitas yang ada di
gelar baca juga. Sebelum digelar baca sudah mulai dilakukan sejak pertama kali itu di tahun 2016, kemudian diintegrasikan dengan kegiatan gelar baca. Jadi biasanya di baca tulis tuturnya adik-adik punya produk seperti itu. Kami sediakan kertas, lalu adik-adik bisa menulis apa yang mereka pahami dari buku-buku yang mereka baca. Dan mungkin untuk kelas yang rendah, kelas 1, 2, 3, jika mereka juga diperkenankan untuk menggambar apabila mungkin masih kesulitan menulis. Setidaknya adik-adik ini belajar untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya mereka pahami dari satu cerita. Gitu. Dan ini tadi Science Festival yang pertama kali waktu itu tahun 2018. Sebelum hari H acara kami melakukan pendampingan. Di sini ada yang membuat mading, ada yang membuat alat peraga edukatif. Dan ini waktu hari H mereka mempresentasikan. Ini beberapa contohnya. Dan bersama SDN Loaru 1 kembali ada Science Festival di tahun 2020, bulan Februari waktu itu, dalam rangka World Clean Up Day atau hari ini ya, bersih-bersih sampah sedunia seperti itu. Dan di sini adik-adik diajak untuk mengolah barang-barang bekas menjadi alat peraga. Ini beberapa contohnya, ada yang membuat diorama, ada juga yang membuat, ini ada beberapa alat tentang bagaimana sih mengenali air dan minyak seperti itu. Jadi adik-adik belajar menghubungkan sains ini, apa yang mereka pelajari di buku itu dengan persoalan lingkungan yang memang sehari-hari bisa ditemui. Jadi nggak terlalu nggak terlalu jauh gitu, membayangkan, nggak terlalu, akhirnya nggak mikir oh ternyata sains itu sulit, enggak. Tapi memang sains itu dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah World Social Fair juga di tahun 2019. Waktu itu kami bekerja sama dengan MESEC UMM. Kami bersama dengan 10 relawan asing, relawan global. Itu ada yang dari Jepang, ini di sini nih foto adik-adik saat berinteraksi dengan relawan dari Jepang. Yang di bawah ini dengan relawan dari Belanda, dan yang di sebelah kanan nih relawan dari Jerman. Seperti itu. Jadi masing-masing adik-adik di sini bisa mengenal kebudayaan negara lain, apa saja kebiasaan yang dilakukan di sana, permainan khas dari masing-masing negara. Itu mereka bisa langsung mengetahuinya, mempelajarinya dari relawan dari negara tersebut tanpa mereka harus pergi ke luar negeri. Nah, itu salah satu manfaat dari World Social Fair. Lalu yang ini Social Fair Hari Pekerja Nasional, waktu itu di tahun 2019. Jadi adik-adik di sini belajar mengenal berbagai macam profesi yang ada saat ini. Apalagi saat ini profesi tidak terbatas pada 1-2 bidang, tapi sudah banyak sekali jenis-jenis profesi baru. Nah, kami di sini menggunakan alat peraga edukatif seperti kartu dan permainan-permainan lain. Nah, ini juga salah satu bentuk literasi sains dan kewirausahaan di sini. Ini waktu itu di SDN Loaru 1, para siswa kelas 6 melakukan lokakarya pembuatan keripik singkong. Sainsnya di mana? Dari kegiatan ini, sainsnya bisa dipelajari adik-adik melalui proses bagaimana singkong mungkin yang masih mentah, kemudian diolah hingga melalui serangkaian proses hingga akhirnya menjadi keripik yang siap dimakan. Di situ ada pembelajaran sains juga tentang panas, kemudian tentang perubahan bentuk, seperti itu. Dan juga adik-adik belajar tentang kewirausahaan, karena di sini para siswa juga diajak mengemas keripiknya, kemudian diberi harga berapa ini kira-kira hasil karyanya adik-adik, seperti itu. Jadi ada dua pembelajaran sekaligus yang didapat oleh para siswa. Dan yang ini bagian juga dari kolaborasi, yaitu penyuluhan keorangtuaan. Jadi kami mengajak salah satu relawan ahli di sini, Eyang Wiwi Yuwono, ini salah satu praktisi di bidang psikologi juga, khususnya tentang orang tua dan anak. Dan di sini para orang tua waktu itu saat acara terima rapot mendapatkan edukasi mengenai pola asuh dari
praktisi seperti itu. Ini salah satu kegiatannya dengan SDN Waru 1. Dan yang terakhir juga ada literasi kebencanaan dengan tema gempa bumi yang sempat saya sampaikan di awal. Jadi selain belajar tentang apa itu gempa bumi, bagaimana cara menghadapinya jika terjadi, adik-adik juga diajak untuk menuliskan surat. Nah, ini salah satu suratnya, ini foto yang di bawah. Adik-adik diajak untuk menulis surat pesan kepada teman-teman mereka yang ada di Lombok. Bagaimana mereka memberikan semangat, memberikan doa untuk teman-teman di sana, seperti itu. Jadi di sini selain literasi baca tulisnya juga ada, adik-adik juga diajak untuk memiliki kepedulian terhadap teman-teman lain, khususnya yang tertimpa bencana. Baik, mungkin itu pemaparan dari saya. Saya sangat senang nanti apabila ada diskusi-diskusi atau mungkin kami juga bisa belajar dari praktik yang dilakukan Bapak Ibu sekalian di TBM masing-masing, dan juga akan ada tinjauan juga dari Pak Didik selaku pengawas sekolah di sini. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mei atas pemaparannya. Ya, itu tadi sekilas tentang praktik literasi yang dilakukan oleh ruang belajar Akil, dan spesifik lagi yang disampaikan Mbak Mei tadi adalah konteksnya bagaimana praktik yang diterapkan oleh ruang belajar Akil ini dan juga kolaborasi ruang belajar Akil dalam menyelenggarakan kegiatan literasi. Tadi ada yang disampaikan Mbak Mei mulai dari literasi baca tulis tadi, bentuk kolaborasinya bisa dilihat dari adanya gelar baca, kemudian yang dari literasi sains tadi bisa dilihat juga dari kegiatan-kegiatan sosial sains fair and festival. Nah, ini nanti mungkin dari peserta, dari seluruh peserta mungkin ada yang penasaran bagaimana RPM menjalankan atau menerapkan kegiatan literasi baca tulis dan sains ini, dan juga bagaimana kolaborasinya, mungkin nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi setelah pemaparan dari Bapak Didi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Didi Siswanto selaku pengawas sekolah Kecamatan Lokwaru. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana praktik literasi baca tulis dan sains di sekolah secara umum, kemudian bagaimanakah peran masyarakat dalam praktik literasi dan baca tulis dan sains di sekolah, dan yang ketiga adalah pendapat dari Pak Didi selaku narasumber mengenai kolaborasi penyelenggaraan literasi baca tulis dan sains antara SDN Lokwaru 1 dan juga ruang belajar Akil. Nah, seperti itu. Mungkin dari Pak Didi, apakah sampun siap Pak Didi? Selanjutnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, suara saya bisa masuk? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Sampun. Oh, syukur. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah karena dengan rahmat taufik kita bisa bertemu dalam rangka membahas tentang literasi ini. Perkenalkan, nama saya Didi. Tugas sehari-hari saya sebagai pengawas sekolah kebetulan di Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Saya bagian praktek baik. Ada 3 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan Mas Bagas. Bagaimana praktek literasi baca di sekolah? Dan yang kedua, peran serta masyarakat. Dan yang kedua, pendapat saya tentang literasi ini. Kelihatannya yang 2 pertanyaan itu sudah dijawab oleh Mbak Mirna semuanya. Mulai dari praktek baiknya sudah ada gambar-gambar, kemudian peran masyarakatnya sudah tinggal satu saya jawabannya, pendapat narasumber, pendapatnya pengawas bagaimana. Kalau pendapat saya sudah bagus dan perlu dilanjutkan, sudah selesai sudah. Tapi karena ada waktu 20-30 menit, saya akan nyoba izin share screen apa yang saya gali dari beberapa sekolah. Kebetulan saya mengawasi di kurang lebih 15 sekolah
Maka saya akan melihat berbagai macam kegiatan literasi itu mudah-mudahan menginspirasi. Karena di situ ada bagaimana praktek literasi di sekolah-sekolah itu berdasarkan persepsi dari sekolah, berdasarkan persepsi dari komite. Yang kebetulan salah satu sekolahnya, SDN Lowowaru 1 itu bekerja sama dengan ruang belajar agil, jadinya lebih terarah lagi. Maka saya akan nanti membandingkan di dua sekolah, yang satunya bekerja sama dengan agil, satunya ruang belajar agil, satunya ada gambar-gambar juga sekolah yang tidak ada kerjasama. Itu saya izin share screen. Ini literasi baca tulis dan sains di sekolah dan masyarakat dan di masyarakat. Kita tahu bersama, hanya mengingatkan saja, di sekolah juga didoktrin seperti ini. Bahwasannya literasi itu merupakan gerakan. Jadi harus keseluruhan, mulai dari semua stakeholder harus ikut dalam literasi sekolah ini. Maka di sekolah disebut sebagai gerakan. Gerakan ini harus didukung oleh berbagai macam pihak. Di antaranya komite sekolah, orang tua murid, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi, alumni, dan LSM, komunitas pegiat literasi. Jadi, saudara sekalian, kalau tergabung dalam LSM, komunitas pegiat literasi, semacam ruang belajar akhir, ini merupakan suatu panggilan jiwa dan sekaligus panggilan dari pemerintah, bahwasanya gerakan literasi sekolah itu harus kita dukung bersama. Alhamdulillah di Kota Malang ada, namun sayangnya masih dua sekolah, SD Muhammadiyah 9 sama SD Lowowaru 1. Mudah-mudahan ke depan lebih mengintervensi ke sekolah-sekolah lain, mempromosikan atau dan lain sebagainya. Karena semua sekolah saat ini lagi booming membutuhkan stakeholder yang mau membantu sekolah. Soal dana insya Allah bisa direncanakan jauh hari, tapi butuh tenaga-tenaga yang luar biasa. Tadi sepintas saya kagum dengan Mbak Mirna tadi, ternyata, dan saya banyak yang baru tahu hari ini. Padahal saya sudah jadi pengawas di Kota Malang sudah 15 tahun ya. Jadi kita posisinya berada di sini. Komunitas pegiat literasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, mengingat pendidikan itu bukan tugasnya sekolah saja, pemerintah saja, tapi tugas orang tua dan masyarakat. Inilah, kalau masyarakat hanya pinter demo saja, untuk apa mewarnai kegiatan hanya demo saja. Ini yang untuk orang tua, insya Allah. Perhatikan saudara sekalian, ini salah satu foto yang saya ambil dari SD Lowowaru 1. Saya kepingin tahu komentar saudara sekalian tentang foto ini. Bukan kejernihannya, tapi kegiatannya. Silakan, saya kepingin tahu. Kita santai saja karena jawaban saya sudah terjawab. 3 itu bagaimana prakteknya, bagaimana peran serta masyarakat sudah Mbak Mirna tadi, dan kesimpulan tadi saya sudah. Akhirnya selesai, kita ngomong-ngomong saja. Silakan, saya kepingin tahu apa komentar dari ini kegiatan salah satu kelas di SD di Kota Malang. Monggo, siapa yang berani komentar selain Mbak Mirna, karena Mbak Mirna tadi sudah ada? Ya, mungkin monggo dari seluruh peserta mungkin ada yang ingin mengomentari dari foto yang ditampilkan oleh Pak Didi. Dan mungkin ini kegiatannya apa, kemudian dilihat dari adik-adiknya. Monggo silakan menyampaikan pendapatnya. Silakan. Di sekolah dalam pembelajaran itu diwajibkan guru itu merangsang melatih anak-anak untuk bertanya.
Nah, sekarang ini kita pegiat harus berani bertanya atau mengkomentari. Silakan. Kalau tidak ada, saya giring. Minat anak-anak ini kelihatannya sangat berminat di satu tempat atau dia acuh tak acuh dan tidak memperhatikan. Kira-kira bagaimana? Berminat di salah satu kegiatan atau dia acuh saja biarkan kegiatan di depan itu. Kita tidak tahu di depannya anak-anak apa-apa. Silakan. Saya Pak. Ya, monggo, Mbak siapa? Depike. Oh, Depike. Silakan, Depike. Kalau menurut saya itu anak-anak itu berminat apa ya, terlihat antusias gitu loh Pak terhadap apa yang diterangkan di depan, entah itu yang diterangkan masalah pelajaran atau apa. Tapi anak-anak dapat berminat karena mungkin guru-gurunya atau relawan yang datang ke situ melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan minat anak-anak. Jadi misalnya anak-anak akan tertarik jika kita bisa memahami apa mau mereka. Misal mereka mau yang santai tapi ada pelajarannya. Oh, kita harus menghadirkan itu lewat apa? Lewat mungkin materi yang kita berikan itu secara santai dengan bahasa yang mudah dipahami, jadi mereka itu mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Iya, kira-kira anak-anak ini dituntut membaca atau melihat? Kira-kira, ayo Mbak, dituntut untuk acara ini membaca atau melihat, kira-kira memperhatikan? Kalau menurut saya dituntut untuk memperhatikan, Pak. Dan dari banyak. Ya. Inilah saat ini tren anak-anak lebih suka melihat film, lebih suka melihat berbagai kegiatan dibanding dengan membaca. Maka dari itu patutlah kiranya kita acungi jempol kegiatan literasinya itu literasi membaca. Karena saat ini minat baca anak itu relatif masih rendah. Walaupun kalau kita breakdown melihat film itu termasuk kelompok membaca, tapi sanatnya masih jauh. Indikator literasi di sekolah saya memperhatikan bahwasanya berhasil apa tidak sekolah itu melaksanakan literasi baca tulis di sekolah itu berdasarkan indikator-indikator berikut ini. Dari basis SELAS, berapa kalikah jumlah guru-guru anak-anak itu mengadakan atau ikut dalam pelatihan? Semakin otomatis semakin bagus indikator. Kemudian intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi kegiatan belajar. Banyak apa sedikit. Kemudian skor PISA, BIRS, dan INAP. Ini adalah indikator dari pelaksanaan literasi. Latar belakangnya kita di Indonesia pada saat ikut PISA tahun 2009 kita urutan ke-57 dari 60 negara. Tahun 2015 urutan 64 tetap dari 70 negara, bertahan di 64. PISA ini merupakan kegiatan penilaian anak-anak Indonesia tentang literasi. INAP ini kalau ini internasional, kalau INAP di Indonesia. Lahirnya INAP ini akibat untuk berusahanya Indonesia agar bisa menaikkan tingkat peringkat di PISA. Dari 2016 itu hasil INAP ternyata kemampuan membaca anak itu masih kurang, 46%. Apalagi kita melihat di hasil PISA tahun 2018, yang tahun 2020 masih belum. Indonesia posisinya di sini. Jauh sekali.
Bayangkan, 30% pelajar di Indonesia ini masih di tingkat atas. Sementara atas pun masih sekitar 40-60. Sementara 70% ada di level di bawah 1. Posisinya Indonesia berada di low performance equality di sini. Masih ada 80%. Batas standarnya itu sini 490. Posisi kita di 370. Berangkat dari sinilah maka minat baca masyarakat, minat baca anak-anak perlu ditingkatkan. Apa tugas sekolah saja? Tidak. Pendidikan adalah tugas tanggung jawab pemerintah, sekolah, masyarakat, dan juga orang tua. Dan program-program itu silakan disosialisasikan ke sekolah-sekolah, terutama ruang belajar Agil ini. Ada banyak buku-buku sekolah itu yang tidak boleh dihilangkan, tapi bermanfaat di sekolah itu tidak. Artinya sudah kedaluarsa dulu mau dihilangkan tidak boleh, karena itu adalah aset pemerintah. Siapa tahu bekerja sama dengan ruang belajar Agil, ada pinjam tadi itu, pinjam selama 5 tahun dipakai. Tawari sekolah-sekolah itu, ada sekolah, ada buku-buku apa yang tidak terpakai dan penting untuk literasi, dipinjamkan, bagus sekali. Akan lebih meningkatkan nanti. Pustakawannya bagaimana? Kegiatan sekolah yang berkaitan dengan literasi baca tulis. Seringkali sekolah-sekolah itu terkejar target pembelajaran saja sampai lupa dengan adanya program literasi baca. Kebijakan sekolah ini, tanpa ada kebijakan sekolah, literasi akan gagal. Maka salah satu tugas pengawas itu selalu ngontrol karya anak komunitas. Sebetulnya sudah banyak terdapat karya-karya anak, cuma belum sampai ke sekolah-sekolah itu sudah melaksanakan ini, pembiasaan membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Ada istilah membaca senyap, 15 menit kita belajar, dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekolah yang kebiasaan ini yang dibaca adalah buku-buku pelajaran. Padahal pemerintah sudah mengingatkan dalam pembiasaan ini, baca sembarang buku, asal buku. Bayangkan saja. Tujuannya adalah meningkatkan PISA tadi, minat belajar. Ada dengan adanya bulan bahasa, peringatan berbagai macam lomba. Di sekolah juga sudah melaksanakan pelibatan orang tua, bekerja dengan orang tua mensupport kegiatan. Bahkan ada yang literati sains sudah pernah dilaksanakan di berbagai macam sekolah. Berbasis masyarakat, alhamdulillah ruang belajar Agil ini masuk kelompok sini. Jumlah sarana prasarananya bagaimana pengembangannya, tingkat keterlibatan orang tua dan masyarakat sekarang ini masih perlu ditingkatkan. Indikator literasi sains di sekolah, biasanya berapa jumlah pelatihannya, pemanfaatannya, berapa skor berkaitan dengan membaca masih rendah. Bagaimana pembelajaran sainsnya, kemudian produk pembelajarannya, ini semua sebagai indikator keberhasilan. Jadi, bahan bacaan sains, frekuensi peminjaman, kegiatan daring, dan kegiatan merupakan basis budaya literasi di sekolah. Kemudian ada dana, kebijakan sekolah, infografis, dan tim literasi. Seringkali sekolah namanya tim literasi itu kalau diingatkan ada, disebut mati itu ada timnya, disebut hidup belum ada kegiatannya. Dengan kerjasama dengan ruang belajar ataupun kegiatan yang lain, sekolah akan ikut terpacu. Ini salah satu contoh
SD Tulus Rejo, di dekatnya SD Lowokwaru melaksanakan kegiatan. Cuma sayangnya seringkali pergi menuju ke tempat-tempat luar. Andai kegiatan-kegiatan tanaman ini tersedia di sekolah, akan lebih efektif dan efisien waktu. Berbasis masyarakat di Kota Malang, peran serta masyarakat terbuka luas untuk membantu pelaksanaan literasi. Ini contoh kolaborasinya layanan literasi baca tulis sains. Kebetulan bersama ada tadi sudah disampaikan Mbak Mirna, Festival Sains Lowokwaru 1 bersama ruang belajar. Luar biasa. Hasilnya tidak bisa dilihat tahun ini atau mungkin kemarin. Hasil semacam itu bisa dilihat 10, 15, atau 20 tahun lagi. Anak-anak yang pernah masuk di Festival Sains, yakin pasti akan sudah terinspirasi. Ini manfaat apabila sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu. Dan lembaga-lembaga belajar itu, ruang belajar itu harus proaktif. Mungkin perlu ada semacam divisi sosialisasi dari sekolah-sekolah itu. Ini contoh salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama dengan salah satu sekolah di Lowokwaru. Kebetulan UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, itu bekerja sama melatih guru-gurunya untuk praktek. Kapan hari, saudara sekalian, saya pernah mengajar guru-guru dalam suatu diklat tentang materi praktek IPA, materi tentang praktikum dan memanfaatkan media pembelajaran IPA. Oleh panitia sudah disiapkan alat macam-macam. Awal saya mesti sering-sering bertanya, saudara sekalian, Bapak Ibu guru, seringkali saya lihat Bapak Ibu guru itu malas melaksanakan praktek, memanfaatkan kegiatan-kegiatan ini. Apa penyebabnya? Hampir keseluruhan peserta itu menjawab karena tidak ada alat. Tidak ada alatnya macam-macam. Baiklah kalau tidak ada alat, kemudian saya keluarkan kit IPA dari pemerintah, ada 5 macam kit, keluarkan. Saya coba mengadakan praktikum. Kala itu saya masih ingat praktikum fotosintesisnya Ingenhous. Saya tunjukkan, silakan alatnya sudah ada, guru-guru saya coba praktek. Alat sudah ada, guru sudah mendapatkan sertifikat profesional, kita coba. Ternyata sampai 30 menit belum ada yang berhasil. Berangkat dari situ, maka perlulah literasi sains ini tidak hanya untuk siswanya. Nah, gurunya itu sesekali waktu diadakan. Dan alhamdulillah ruang belajar akil kapan hari juga melaksanakan itu. Kesimpulan, sekolah akan lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan gerakan literasi dan menyelenggarakan dan mengembangkan bila berkolaborasi bekerja sama dengan stakeholder. Di antaranya stakeholder itu di awal saya sebutkan ada 5 hal dan salah satunya adalah LSM. Demikian Mas Bagas, mudah-mudahan menginspirasi dan silakan barangkali ada yang perlu diperjelas, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Didik Siswanto atas pemaparannya. Mohon maaf sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya atau mungkin ada pendalaman materi. Untuk Pak Didik nanti jenengan sakit sampai jam 2.15 atau cukup sampai jam 2, Pak Didik ngapunten? Saya bisa sampai jam 14 karena ada kegiatan lain kebetulan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan saya mungkin didulukan gitu ya. Mohon maaf ya. Oh, baik-baik. Oke. Sebenarnya waktunya masih ada beberapa menit lagi, tapi karena penyampaian juga sudah usai, mungkin dari seluruh peserta ingin memperdalam materi atau menanyakan
tentang apa yang telah disampaikan oleh narasumber bisa mengacungkan tangannya seperti itu. Nah ini alhamdulillah sudah ada yang ingin bertanya atau menanggapi di sini dari TBM Ikro Semesta, Mas Aditya Akbar. Mungkin monggo dipersilakan Mas Aditya Akbar untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bagas ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya kepada Pak Didik dulu karena beliau akan pamit ya. Menarik lah ya yang panjenengan sampaikan terkait kerjasama antara sekolah dengan LSM untuk meningkatkan gerakan literasi sekolah. Nah, sebelum bertanya, saya ingin sedikit memberi fakta ya atau realitas di sekolahan yang kebetulan saya juga jadi pengajar. Betapa untuk membiasakan membaca anak didik itu tantangan yang luar biasa, berat Bang. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kalau kami misalkan di pegiat literasi sekaligus juga sebagai seorang pendidik memberikan kontrol untuk 15 menit membaca sebelum KBM dimulai. Artinya apa ya yang bisa dijadikan acuan supaya anak didik itu benar-benar punya alat yang bisa membuat mereka itu agak segan, jadi tidak meremehkan, Pak. Karena selama ini kenyataannya yang saya amati, bahkan di kota Surabaya, di Lamongan, di Gresik itu ternyata kegiatan 15 menit membaca sebelum KBM itu sangat susah untuk diterapkan. Surabaya saja yang katanya kota literasi, berdasar informasi dari teman-teman saya itu juga, itu hanya gimmick biasa. Jadi artinya untuk menerapkan GLS ini memang benar-benar sebuah tantangan dan mungkin juga hambatan ya bagi kami di LSM atau di TBM. Niku Bapak pertanyaan dari saya, mungkin nanti bisa dijabarkan. Terutama bagaimana sekolah kadang juga menganggap literasi ini bukan persoalan yang penting. Buktinya apa? Kondisi perpustakaan juga kadang, mohon maaf, itu agak miris ya. Jadi kurang nyaman, kalaupun nyaman mungkin anak-anak lebih pada wifi-annya biasanya. Itu Pak, monggo nanti bisa diperjelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Bagas. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Aditya. Mungkin sebelum lanjut ke jawaban yang disampaikan oleh Pak Didik, dari peserta lain mungkin ada yang ingin bertanya? Terlebih dahulu, kita tampung terlebih dahulu. Oke, nampaknya masih belum ada yang bertanya. Ini selanjutnya bisa langsung dijawab Pak Didik atas pertanyaan dari Mas Aditya. Memang saat ini hanya bisa tadi disebutkan minat baca anak itu rendah. Kapan hari saya omong-omongan dengan salah seorang pengajar di UM, kebetulan teman, dia menyatakan bahwasanya memang dia minat baca itu anak rendah. Ada yang menimpali bahwasanya beda apabila yang dibaca itu adalah komik, berbagai macam cerita-cerita Korea, itu anak-anak akan senang dan begitu. Apa itu perlu dilarang? Jawaban beliau itu tidak perlu, biarkan saja. Dan suatu hari akan diarahkan. Maka lahirlah namanya membaca senyap atau 15 menit membaca awal. Anak-anak tidak boleh bersuara. Semua konsen pada membacanya itu. Dan ini juga masalah ya. Beberapa membaca senyap ini 15 memanfaatkan jam pertama mengajar. Kalau masuk jam 7 itu ya 7 sampai 7.15 membaca. Dan ini secara aturan kurang tepat. Yang tepat adalah kalau masuk jam 7 berarti 6.45 itu sudah acara membaca senyap itu. Bagaimana untuk mengontrol? Pengalaman
di sekolah-sekolah yang tertib itu selalu ada 3 kegiatan dalam membaca. Direncanakan. Jadi anak-anak sebelum pulang besok itu harus sudah melaporkan rencana besok itu mau membaca buku apa. Jadi tidak dadak pagi ngambil buku ngawur gitu. Setelah direncanakan, ditulis rencananya, ada sekolah yang kreatif membuat semacam papan kelas itu pakai cap, misalnya saja Budi besok akan membaca tentang beternak ayam kampung. Lalu diupayakan menyiapkan buku yang dipesan Budi itu, beternak ayam kampung. Besoknya pagi mau dibaca kegiatan. Jadi ada perencanaan, ada kegiatan. Setelah kegiatan, tentu anak diberi tugas untuk dievaluasi. Nah, itu betul membaca apa tidak. Caranya variasi. Bisa membuat resume. Resume tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti anak pasti akan mencontoh kalimat-kalimat yang ada di buku itu. Harus pakai kalimatnya sendiri. Satu alinea pun juga tidak apa-apa. Kalau jenuh dengan resume, anak diperkenankan membuat pertanyaan. Besok tidak membuat resume, tapi membuat 5 pertanyaan kata kunci yang ada di buku. Dalam proses membaca itu ada evaluasinya seperti itu. Setelah mendapatkan resume atau pertanyaan atau jawaban, ditulis di 1 lembar, tidak boleh lebih. Ditempelkan di majalah dinding yang ada di kelas, bukan di sekolah. Di sekolah, di kelas itu harus ada majalah dinding, ada papan pajangan, dipamerkan itu. Istirahat, anak-anak disuruh membaca. Dan guru kontrol. Dalam 1 bulan, siapa yang akan mendapatkan istilahnya resumnya dadaan oleh sekolah. Ternyata selama 1 bulan ini atau 3 bulan ini Budi yang terbagus dalam membuat resume atau dalam melaksanakan ini. Di kegiatan upacara bendera hari Senin, Budi itu dipanggil, diberi piagam atau mungkin diberi semacam penghargaan piala yang harganya 20.000 atau apa, tunjukkan. Itu akan membuat anak-anak yang lain juga akan tertantang nyontoh seperti Budi. Apa tidak ada kendala? Ya tentunya ada. Hidup ini penuh kendala, jadi uji berarti kita tidak disayang oleh Tuhan. Pasti ada dalam 1 kelas itu ya. Itu salah satu contoh perpustakaan sekolah di mana-mana memang prihatinkan. Maka dari itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, panjenengan bisa ke sekolah membantu melaksanakan kegiatan membelajar anak-anak itu perpustakaan agar monggo Mas Bagas, barangkali yang lain ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mas Aditya ada yang ingin ditanggapi mungkin dari penjelasan Pak Didi yang mungkin masih mungkin tadi terkendala jaringan, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi kembali mungkin. Sudah Mas, insya Allah sudah cukup ya. Apa nanti bisa dieksplor oleh teman-teman yang lain. Nah, baik, terima kasih Pak Didi. Tadi untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana mengontrol kegiatan 15 menit baca di sekolah gitu. Mungkin dari rekan-rekan lainnya
ada yang ingin bertanya, kami buka kesempatan bertanya pada sesi pertama ini. Kemudian informasi juga untuk seluruh peserta apabila belum mengisi daftar hadir, monggo silahkan mengisi daftar hadir yang telah disampaikan oleh panitia di kolom komentar. Seperti itu, atau di kolom chat. Kami buka kesempatan pertanyaan dan diskusi pendalaman materi kepada seluruh peserta. Monggo, silakan. Ini ada dari Ibu Elvira dari Rumah Baca Nailul Ulum, ya. Monggo untuk tanggapan dan pertanyaannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi untuk ilmunya. Izin bertanya, kalau dari ya seperti Mas Adib tadi sampaikan juga, kadang APBD dari sekolah itu banyak, tapi kadang mirisnya itu perpustakaan sekolah itu kadang ditaruh di pojokan paling pinggir dan kayak terabaikan gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari dinas pendidikan atau dari dinas yang terkait gitu, apa ada semacam gerakan apa motivasi untuk sekolah gitu sehingga ada sinkronisasi antara gerakan literatur di sekolah, kemudian gerakan literatur di keluarga, dan gerakan literatur di masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ainul, saya panggil Mbak saja. Kebijakan pemerintah adalah sekolah gratis. Otomatis tidak diperkenankan sekolah itu menarik biaya apapun. Sehingga operasional sekolah itu berasal dari biaya operasional sekolah, BOS. Dari pemerintah pusat ada namanya biaya operasional sekolah. Di daerah-daerah tertentu ada namanya BOSDA. Walaupun mendapatkan dana, tapi konsentrasi penggunaan dana BOS itu adalah ditentukan oleh daerah. Salah satunya perpustakaan. Nah, tinggal BOS kepala sekolah itu menganggarkan tentang perpustakaan ini. Sayangnya, saudara sekalian, di 2-3 tahun terakhir ini kita dan pergantian kurikulum, di mana kurikulum itu tentu mempersyaratkan ada buku-buku. Bila ada perubahan kompetensi dasar, otomatis bukunya akan sedikit ada. Orang tua gratis, buku harus ada. Maka BOS sekarang ini masih fokus pada pembelian buku-buku yang wajib. Tadi itu dibagikan kepada anak-anak secara gratis sehingga sekolah ini perpustakaan. Walaupun ada sekolah-sekolah tertentu yang mendapatkan peningkatan perpustakaan, baik bangunannya maupun buku-bukunya, dan itu tidak lebih dari hitungan jari di setiap tingkat kabupaten kota. Berangkat dari kekurangan inilah, maka perlu ada peran serta masyarakat. Makanya saya tadi tertarik ada program-program yang disampaikan Mbak Mirta, buku yang tidak terpakai dipinjamkan. Itu luar biasa. Mungkin nanti akan juga saya sosialisasikan ke sekolah. Barangkali ada orang tua yang seperti itu. Penambahan buku-buku perpustakaan ini, sekolah-sekolah tertentu sudah aktif
Misalnya saja setiap ada kegiatan lulusan akhir tahun, maka yang bersangkutan diwajibkan menyumbang buku. Ini salah satu upaya. Sekolah, tidak semua kepala sekolah itu intens perhatian terhadap perpustakaan. Tugas kami, wakil dari pemerintah, sebenarnya jumlah buku, kemudian pengelolaan perpustakaan itu harus efektif dan seefisien mungkin. Saat ini perpustakaan selalu bergerak untuk memperbaiki perpustakaan. Perpustakaan harus bekerja sama dengan pihak luar agar mendapatkan perpustakaan yang bekerja sama dengan kartu anggota perpustakaan di sekolah itu bisa mengakses pinjam buku ke perpustakaan kota, karena kerja sama antara dengan perpustakaan kota. Kamu dulu lihat daftar buku, sekarang sudah komputerisasi, itu sudah ada kemajuan semacam itu. Jadi pelan-pelan perpustakaan itu oleh para kepala sekolah banyak yang terlena bukan pada administrasi, pembuatan laporan keuangan yang luar biasa memeras keringat, sehingga tugas utamanya di perpustakaan itu terlena. Dan masyarakat diperkenankan ke sekolahnya dengan cara yang santun, insya Allah sekolah akan menjawab dan memperbaiki. Itu Mbak Nailul ya, mudah-mudahan menginspirasi. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bu atau Mbak Elvira ada yang ingin ditanggapi dari jawaban Pak Didi, atau mungkin ada yang kurang jelas? Iya, sudah, terima kasih Pak Didi. Iya, baik. Mungkin satu pertanyaan dari Mbak Nurul Syifa dari Sabilul Faizin ini yang disampaikan melalui chat. Yang pertanyaannya adalah apa yang harus diimplementasikan pemerintah pada kegiatan Gernas Baku yang dari tahun-tahun kemarin digencar-gencarkan dan belum ada efek di kegiatan PAUD atau KB. Nah, ini bagaimana kegiatan ini bisa berjalan di lembaga? Mungkin dari pertanyaannya ada yang kurang jelas, Pak Didi? Terima kasih. Yangnya sukses 1 hari, setelah itu sudah terbenam lagi. Di hari itu luar biasa. Saya mendatangi kalau tidak salah 3 atau 4 sekolah. Di sana dibuatkan kegiatan-kegiatan parenting pada saat hari itu. Bahkan ada satu sekolah, TAUD, kebetulan saya jadi juga wilayah saya hadir di situ di sekolah itu semuanya ayah disuruh membacakan buku kepada anaknya masing-masing di sekolah. Sangat luar biasa, hebat sekali. Cuma sayangnya 1 kali itu. Ya. Saya rasa kegiatan seperti itu kan tidak mungkin Halo, Pak Didi? Ya, sepertinya terjadi gangguan dari narasumber kita, Pak Didi. Mungkin untuk pertanyaan dari Bu Nur Syifa, kita pending terlebih dahulu karena Pak Didi masih belum tersambung. Selanjutnya mungkin dari
rekan-rekan selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Ini kebetulan yang lagi on adalah Mbak Mirna ini. Mungkin dari teman-teman di sini ingin share tanggapan atau mungkin pertanyaan, kami persilahkan. Atau mungkin dari Pak Didi, mungkin ada tambahan penyampaian yang belum lengkap tadi. Halo Pak Didi, apakah sudah tersambung? Sepertinya masih Terima kasih. Sepertinya sudah saya sampaikan semua yang pertanyaan menurut persepsi dan tanggapan saya itu semacam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pegiat literasi itu merupakan pahlawan yang tidak kalah pentingnya dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan kalau menurut saya. Bahkan Islam itu pertama kali diingatkan adalah membaca. Iqra. Sekarang ini posisi di Indonesia adalah terparah. 35% kemampuan membacanya orang Indonesia. Maka menunggu para pegiat literasi ini untuk ikut berkiprah di dalam melaksanakan kegiatan literasi. Insya Allah kegiatan-kegiatan panjenengan itu tidak sia-sia. Mungkin hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan tidak kelihatan hasilnya. Karena program ini adalah program masa depan. Betapa seandainya salah satu pegiat literasi itu memberi motivasi untuk senang membaca dan ke depan anak itu suka membaca. Bagaimana hebatnya pegiat literasi itu bisa sabar melatih anak yang tidak bisa membaca, akhirnya bisa membaca dalam arti luas. Itu pahala yang luar biasa. Sesuai dengan itu, kita meninggal itu salah satu yang akan berhubungan adalah ilmu yang bermanfaat. Terkadang saya kalau bergerak di bidang pendidikan karena memang tugas saya digaji oleh pemerintah untuk menata pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah saya karena memang tugas dan dikasih. Nah, pegiat-pegiat literasi ini siapa yang menggaji? Tidak ada. Luar biasa apabila panjenengan ikut. Di pegiat literasi ini di rumah belajar akhir itu masih ada 2 sekolah di Kota Malang. Saya berharap proaktif untuk menyampaikan sosialisasi ini, rumah belajar ini. Bila perlu komunikasi, kalau ada kegiatan kepala sekolah datang untuk ikut sosialisasi, bagus itu. Karena sekarang ini sekolah juga membutuhkan organisasi-organisasi yang seperti itu. Bahkan di akreditasi sekolah, itu ada satu pertanyaan. Sekolah ini mempunyai MOU berapa lembaga? Apabila mempunyai 5 lembaga yang MOU, itu adalah dapat poin A. Jika cuma 1, itu poin B. Poin D. Luar biasa, butuh teman-teman kepala sekolah itu. Bahkan di wilayah saya ada namanya MOU, itu MOU dengan Polsek, MOU dengan Puskesmas. Itu saya corek, tidak saya anggap MOU. Karena apabila ada permasalahan hukum, kalau ada kecurian, walaupun sekolah itu tidak MOU dengan Polsek, Polsek pasti akan turun karena itu wewenangnya. Ada anak siswa yang sakit dibawa ke puskesmas, tidak mungkin ditanya, sekolah sampean ada MOU apa tidak dengan puskesmas ini? Tidak, karena itu. Beda apabila MOU dengan lembaga belajar, MOU dengan yayasan cinta lingkungan, itu berbeda. Itu selamat, saya berharap nanti ke depan rumah belajar Akhil ini juga menginspirasi ke sekolah-sekolah lain. Demikian, Mas Bagus. Oke, baik Pak Didi, Pak Didi atas penyampaiannya. Mungkin ini Pak Didi, Bapak tidak bisa lanjut sampai sesi terakhir ya. Jadi Pak. Mungkin nanti untuk tolong kalau ada apa-apa kita komunikasikan lewat WA Mas Bagas ya. Oke, baik. Kita itu bertetangga, kantor saya dekat dengan
Lowok Waru itu. Dan termasuk Oke. saya pengawas Lowok Waru. Gitu Mas Bagas. Oke, Saya insya Allah bisa nanti. undur diri Mas Bagas ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti bisa Ya, disambung lagi pada lain kesempatan. terima kasih kasih Pak Didi. teman-teman pegiat literasi, teman-teman magang, mudah-mudahan panjenengan semuanya kegiatan ini diridhoi oleh Tuhan. Dan itu kegiatan mulia, tidak hanya mencari finansial saja. Dan memang tidak ada finansialnya barangkali. Ya harus bekerja di tempat lain, tapi aktivitasnya di lembaga belajar. Itu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kalau ada yang benar itu berarti dari Tuhan, kalau ada yang salah itu dari saya, dan mohon maaf. Saya izin live. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa lanjut lagi nih. Ini masih ada satu pembicara yang masih di tengah-tengah kita, Mbak Mirna, yang tadi menyampaikan praktik baik literasi yang dilakukan oleh ruang belajar Akil, spesifiknya pada literasi baca tulis dan juga literasi sains. Ini mungkin untuk selanjutnya bisa dari rekan-rekan apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Mbak Mirna tadi, monggo kami persilakan. Masih ada kesempatan sekitar 10 menit lagi nih. Jadi, silakan dimaksimalkan. Atau mungkin dari rekan-rekan semua ingin sharing tentang praktik baiknya di TBM-nya masing-masing. Ini juga sangat menarik, bisa dibuat belajar oleh rekan-rekan yang lain. Tadi ada yang sudah melambaikan tangan dari Mbak Murnia. Ini, monggo Mbak Murnia apabila ada yang disampaikan dan terjemahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terdengar Ibu. Terima kasih Mbak Mirna. Mungkin kegiatan-kegiatan sangat menginspirasi. Mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang bisa di ATM, baik di kegiatan baik di sekolah maupun di rumah baca Asma Nadia. Kemarin karena saya belum bisa mengikuti sesi dongeng, jadi akhirnya saya meluncur ke YouTube-nya RBA. Juga kemarin sempat stalker di Facebook-nya, mungkin nanti bisa dijelaskan kegiatan RBA ini yang dilakukan secara daring itu apa saja kegiatannya, kemudian bagaimana bersinergi dengan yang mau mengisi. Kemarin kan ada sempat dari disampaikan ya, ada materinya kan ada yang dari luar, itu bagaimana sinerginya, apakah rekrutmen atau bagaimana gitu, apakah memang dari relawan RBA sendiri gitu Mbak Mirna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo silakan Mbak Mirna. Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Bisa Mas Bagas, insya Allah. Oke, monggo. Ya, terima kasih banyak Mbak Murnia atas pertanyaannya. Alhamdulillah berarti kemarin sudah sempat menyimak kegiatan dongengnya ya lewat YouTube. Jadi kalau untuk kegiatan daring saat ini, kalau yang berhubungan dengan baca tulis juga yang dilakukan oleh RBA, itu yang pertama tadi ada read aloud dan dongeng. Itu kami bagi menjadi dua, ada yang sesi rekaman, ada juga yang sesi khusus seperti yang kemarin dengan Kak Lintang seperti itu. Lalu untuk yang lain juga ada kegiatan seperti kelas suka, itu nanti juga masuk ke literasi budaya dan kekeluargaan juga. Jadi ada kelas suka bahasa Inggris, kelas suka tadi pengolahan barang bekas untuk yang sains. Sementara itu, jadi kalau untuk yang read aloud dan dongeng tadi, itu ini juga sebenarnya bukan program baru, hanya saja medianya yang baru lewat daring, dan kami menggunakan sistem rekaman dan live. Jadi mengapa ada dua? Itu karena kami mendapatkan banyak mendapatkan banyak tanggapan juga bahwa ternyata banyak teman-teman yang memang berminat untuk membacakan cerita, tapi mereka mungkin saya masih malu kalau langsung ketemu adik-adik, tapi aku pengen cerita gitu. Nah akhirnya
kami buatkan yang sesi rekaman. Jadi mereka rekaman dengan tim RBA saja, lalu kami edit dan kami unggah di YouTube. Lalu untuk yang sesi khusus seperti kemarin tuh memang yang diundang adalah beliau-beliau yang memang bersedia untuk interaksi langsung dengan anak-anak. Jadi biasanya memang pendongeng ataupun penulis buku seperti yang Kak Lintang kemarin. Nah itu memang ada relawan yang aku kalau cuma rekaman sama kalian terus aku kayak ngomong sendiri, aku bingung harus ngapain, nggak tahu respon adik-adiknya gimana gitu. Nah, yang untuk kebutuhannya seperti itu kami adakan sesi khusus. Lalu untuk bagaimana bisa berjejaring dengan relawan, jadi kami di sini sistemnya lewat referral, jadi saling memberikan referensi. Waktu awal-awal memang yang mengisi untuk sesi Read Aloud itu semuanya teman-teman dari RBA relawan tetap. Kemudian satu persatu mulai mengajak teman-temannya yang lain, jejaringnya mungkin teman di kuliah, teman di tempat kerja, diajak, ayo ikut yuk, coba bercerita, toh nggak lama, paling maksimal 15 menit. Nah, itu terus mereka mulai mau, dan ternyata teman-teman yang dari luar ini, mereka terkesan dengan kegiatan ini karena mereka merasa diberikan ruang untuk bercerita, ataupun untuk belajar bagaimana sih menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Dan dari sana teman menariknya lagi adalah orang-orang yang sudah kalau yang kami sebutnya yang teman-teman RBA ini lingkaran pertama, terus teman-teman yang tadi diajak, yang referral itu adalah lingkaran kedua, nah teman-teman yang di lingkaran kedua ini mengajak lagi teman-temannya yang lain, jadi sampai lingkaran ketiga yang memang benar-benar belum pernah tahu RBA. Jadi kadang mereka, yaudah aku mau ikut gitu, terus baru nanya-nanya RBA itu apa saja kegiatannya, biasanya siapa saja yang mengikuti. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah cukup menjawab? Bagaimana, Mbak Murnia? Jadi berarti yang dilakukan secara daring, Read Aloud, kemudian dongeng, kelas suka itu yang tadi bahasa Inggris sama kelas barang bekas ya, Mbak ya. Okay. Yang sharing-sharing itu? Oh ya, itu juga. Untuk yang sharing ini masuknya di programnya Pustaka Digital seperti itu. Jadi ada kegiatan virtual sharing. Biasanya ini untuk teman-teman muda yang ingin memasuki dunia kerja ataupun mungkin membutuhkan masukan dari pengalaman yang lebih profesional, itu ada di virtual sharing. Kemudian kami juga ada bincang sore yang kemarin sudah dilaksanakan juga, itu rutin membahas 4 tema. Yang pertama tentang pendidikan, kemudian ekonomi, kesehatan, dan juga pengelolaan pengetahuan khususnya yang ada di masyarakat. Itu jadi segmennya lebih luas lagi, masyarakat umum bisa lihat, bisa ikut, dan yang mengisi sesi tersebut ada dari masyarakat, praktisi, dan juga akademisi. Itu bincang sore. Kemudian ada juga sesi ini untuk remaja menjadi kilau. Nanti mungkin lebih lengkapnya akan dijelaskan teman-teman yang di Pustaka Digital. Ada juga rubrik parenting, asih asuh. Itu mungkin beberapa contoh kegiatan daring yang dilakukan oleh RBA. Kalau seperti virtual sharing tuh yang memang sejak awal programnya digital, maksudnya berbasis daring. Cuman saat ini menggunakan Zoom seperti itu, sebelumnya menggunakan Skype. Kalau yang lainnya itu merupakan program-program yang baru diadakan selama pandemi ini khususnya, dan juga program-program yang sebelumnya dijalankan offline ya, atau ketemu langsung, kami migrasi. Seperti itu kurang lebih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Mbak Mirna. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang akan disampaikan oleh seluruh peserta, ini saya iseng-iseng baca nih, saya baca esai yang dikirimkan oleh peserta. Ini dikirimkan oleh Mbak Ora Bidah nih, dari teman baca masyarakat dunia kreasi Citra Loka sebagai pegiat literasi sains di desa Jati Rejoyo. Ini cukup menarik juga karena kegiatan literasi, spesifik literasi sains yang dilakukan oleh TBM Dunia Kreasi Citra Loka ini muncul karena adanya permasalahan di sana. Kemudian dari situ Mbak Woro dan juga teman-temannya melakukan gerakan literasi sains. Nah, ini mungkin untuk menambah wawasan juga, kami persilakan Mbak Woro untuk
sharing nih kepada kita semua tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TPM-nya. Halo Mbak Woro, apakah di tempat? Halo, apakah sudah tersambung Mbak Woro? Oke. Apabila terkendala jaringan, mungkin bisa dengan suara saja, Mbak. Ya, jadi kalau kegiatan literasi kami sih, karena memang kita di sungai ya, pinggir sungai, dan itu banyak sampah. Jadi kita memanfaatkan memanfaatkan barang-barang bekas itu biar mereka itu bisa lebih bijak dalam mengolah sampah. Itu untuk sampah. Lalu kebetulan juga memang basicnya saya pertanian, jadi beberapa hal itu kita menggunakan literasi sains sebagai pembelajaran. Tuh. Lalu kita juga menggunakan buku, mana bukunya? Ya, jadi kita juga menggunakan buku sebagai bahan ajar. Jadi kalau misalnya literasi sains sebenarnya banyak sih, buku-buku seperti ini tuh banyak sekali. Jadi itu bisa diterapkan satu persatu. Iya. Iya. Ini lokasinya di di Jatirejoyoso itu di Malang Selatan kalau nggak salah. Iya, di Malang Selatan. Iya. Kemudian memang kebijakannya tempat wisata fumigasi. Jadi fumigasi itu di mana ada tanaman-tanaman yang bisa sebagai tanaman itu bisa membantu petani lain. Nah, di sana juga ada beberapa cara untuk mengenal tanaman dan juga hewan. Jadi bisa kerjasamanya di masyarakat sekitarnya di desa itu. Baik. Kalau untuk kolaborasinya sendiri Mbak dari TPM Dunia Citra Loka ini dalam kegiatan ini sementara ini dengan pihak mana saja kalau boleh tahu? Untuk yang kolaborasinya itu ya dari masyarakat, kemudian dari komunitas, kemudian dari yang wisatanya itu, apalagi ya? Saya kok lupa. Dari remaja masjid juga, seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuk MOU-nya kita masih belum. Oke, nanti kalau masalah MOU bisa diskusi dengan RBA juga nanti melalui Mbak Me atau melalui Mas Dika gitu ya. Mungkin kerjasama dengan pihak-pihak entitas formal mungkin nanti. Oke, mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari yang disampaikan oleh Mbak Mirna dan juga mungkin sharing dari Mbak Woro juga. Monggo dipersilakan. Ini Mbak Elvira apakah masih Halo Mbak Elvira atau Bu Elvira ini? Masih, Mas. Tadi mengacungkan tangan, apakah ada yang ingin disampaikan, Mbak? Tadi sama Mbak Mirna, nanti ada program sendiri untuk pembahasan literasi digital ya, Mas? Kalau literasi digital... Literasi digital RBA maksudnya. Kalau dari jadwalnya, pripun dari RBA pripun, apakah ada sendiri nanti sesinya untuk literasi digital? Kalau yang hari ini kan yang tadi literasi baca tulis yang dibahas sama Mbak Mirna. Maksudnya kan banyak tuh programnya yang dari daring, dari literasi digital yang diadakan RBA, maksudnya buat pandangan kita sebagai TPM gitu, gimana untuk membuat program-program daring yang sudah diselenggarakan oleh RBA. Ya, mungkin nanti
untuk Izin literasi menambahkan digital. Mas Bagas. Oh, nggih, monggo. Insya Allah ada, itu materinya di hari Kamis, layanan digital dari Oh, iya, jadwalnya. iya. Hari Terima Kamis. kasih, Iwan. Ya, Oke, jadi sama-sama. di hari Kamis insya Allah ada materi tersendiri perihal itu. Nggih. Oke, ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 14.13. Sesinya insya Allah sudah selesai untuk yang sesi pertama ini. Mungkin dari rekan-rekan semua atau mungkin dari narasumber ada yang ingin disampaikan sebelumnya sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini. Mbak Mirna. Oke. Terima kasih Mas Bagas. Yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman peserta di sini sudah berkenan untuk belajar bersama tentang literasi baca tulis, praktik-praktik yang dilakukan, dan juga tadi mengikuti tinjauan juga dari Pak Didi untuk sisi akademiknya, atau mungkin dari sisi di sekolah. Semoga nanti apapun yang sudah disampaikan di sini bisa bermanfaat, dan apabila memang ada yang hendak didiskusikan lebih lanjut, monggo silakan disampaikan ke RBA. Insya Allah kami terbuka dengan diskusi-diskusi dari teman-teman sekalian. Terima kasih, mungkin itu saja Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini, poin besarnya adalah kegiatan literasi yang dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satu tujuannya adalah ingin memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat tentang gerakan yang dilakukan seperti itu. Jadi ini tadi sebagai bukti bahwa ruang belajar Akil secara praktik melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi dan tidak hanya dilakukan secara mandiri, tapi juga dilakukan dengan cara kolaborasi dengan pihak-pihak formal. Seperti salah satunya adalah sekolah. Tadi contohnya adalah sekolah dasar gitu. Nah, ini mungkin untuk selanjutnya bisa jadi pembelajaran juga bagi seluruh peserta apabila nanti akan atau mungkin ingin ingin melakukan kegiatan yang sama, atau mungkin pengen tahu cara-caranya gimana bisa berkolaborasi dengan sekolah, nanti ada atau mungkin bisa diskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini di grup WA gitu ya. Mungkin nanti akan dicantumkan nomor WA-nya atau kontaknya. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 14.15, untuk sesi pertama ini saya akhiri. Mohon maaf apabila dari pembawaan saya ada yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh narasumber pada sore harinya, dan Mbak Mirna juga Pak Didi atas pemaparannya. Semoga bermanfaat dan juga dapat menjadi contoh bagi seluruh peserta. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mas Ikhwan.